kekasih jiwa kami, kekasih hati kami. Pada saat ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Di dalam istirahat kami dari malam hingga pagi ini, kami boleh ada karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Sebentar kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang akan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita merasakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saya undang semua bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih
Amin. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Bapa. Haleluya. Ya Yesus. Ya lala maya tata. Haleluya. Ya Yesus. Ya lala maya tata. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Ya lala maya tata. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Di tempat yang maha tertinggi, kami datang pada saat ini. Kami sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang siap, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin.
Saudara terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah apa yang Tuhan sabdakan pada saat ini boleh tertanam di dalam hati kita masing-masing, boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan begitu ajaib buat kami. Kami percaya kuasa-Mu tiada berubah Tuhan. Pada saat ini biarlah kami ingin mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ajarkan kami untuk terus mengucap syukur Bapa. Ajarkan kami terus mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Amin. Amin Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Ajar
Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu apapun yang terjadi di dalam diri kami. Karena Engkau mengajar kami melakukannya di dalam hidup ini. Karena dengan mengucap syukur kami mengakui kedaulatanmu di dalam hidup ini. Dengan mengucap syukur kami mengerti Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami pagi hari ini bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena kehebatan kami, tetapi ini karena kasih-Mu juga yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kepada kami Tuhan, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Karena tanpa urapan kuasa-Mu, tanpa Roh Kudus yang menolong kepada kami akan gagal paham di dalam mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong Bapa, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu kami mau berikan hati, jiwa, pikiran kami kepadamu untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami undang kuasa urapan-Mu turun ke tengah-tengah kami. Mengurapi pikiran dan hati kami ya Bapa. Juga kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu. Sehingga bukan konsep manusia yang disampaikan, tapi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini memang kita tidak melihat banyak saudara-saudara kita yang hadir di dalam ibadah pertama ini. Dan kita tidak tahu pasti apa yang terjadi pada diri mereka. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap mendoakan mereka supaya mereka senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan dan setia mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita mau mendengar firman yang berjudul alasan melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena seringkali orang bertanya, apakah alasannya sehingga saya itu kok harus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupku? Bukankah kalau aku sudah berusaha tetapi tidak berhasil sudah cukup? Tidak saudara, tidak. Kenapa? Kita tidak boleh berusaha dengan kekuatan kita tentunya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, yang harus kita lakukan bukan dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada Roh Kudus yang akan menolong kepada kita supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Baik, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu yaitu di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34. Ya mungkin tulisannya terlalu kecil ya. Iya betul terlalu kecil. Iya. Oke. Yes, apa boleh buat? Kalau bisa memang dibantu saja ya biar lebih besar sehingga bisa diikuti. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang kekasih, Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya yang menawarkan kepada Dia makanan. Karena murid-muridnya tahu Yesus belum makan. Sebab itu mereka berkata, Tuhan atau Guru, makanlah lebih dulu. Tetapi kita melihat jawaban Yesus. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, jangan diklik dulu, belum ke sana. Ya, belum ke sana, masih di depan ya.
Kalau kita melihat bahwa hal ini bukan berarti bahwa Yesus itu menolak makanan, tidak. Tetapi ada satu pengajaran yang diberikan kepada Yesus kepada murid-muridnya dengan mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia. Kenapa? Yesus mengatakan makanannya yang menjadi makanan Dia yang yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Saudara yang kekasih, Yesus mau mengatakan bahwa melakukan kehendak Tuhan itu sebagai suatu kebutuhan. Kita tahu bahwa yang namanya makan itu adalah satu kebutuhan. Siapa yang tidak makan selama 1 bulan, bukan dalam pengertian puasa, itu pasti akan mengalami kelaparan, bahkan mungkin kematian. Kenapa? Karena yang namanya makan itu merupakan kebutuhan setiap manusia yang hidup. Saudara yang kekasih, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya seharusnya menjadi makanan kita. Artinya apa? Tanpa kita melakukan kehendak Bapa di surga, tanpa kita menyelesaikan pekerjaannya, kita tidak akan hidup. Ini yang harus ada di dalam benak murid-muridnya, termasuk murid-murid Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oke, sekarang bisa diklik. Di dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus memang melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa bisa? Mungkin kita berkata, karena Yesus itu anak Allah. Betul, Yesus itu anak Allah, tidak salah. Karena Yesus itu berkuasa, betul, Yesus itu berkuasa. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri, betul. Tetapi, ini yang harus kita ingat. Bahwa ketika Yesus hidup di dalam dunia ini, seperti saudara dan saya, yang memakan makanan yang dimakan oleh manusia. Saudara yang kekasih, Yesus tidak menggunakan fasilitas kealahannya. Yesus pada waktu itu tidak menunjukkan dirinya sebagai Allah. Tetapi Yesus menjelma menjadi manusia. Dengan kata lain, dia sama seperti saudara dan saya. Kondisinya seperti manusia. Kalau enggak makan, dia lapar. Kalau sedih, nangis. Sebab itu kita membaca di dalam Alkitab, Yesus juga menangis. Saudara, kalau dia merasa senang, ya dia bersuka cita dengan murid-muridnya yang lain. Saudara, kenapa? Karena dia menggunakan tubuh manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam hal ini, kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia mengajar kepada manusia. Kalau tidak, manusia akan berkata, ya bisa aja Tuhan, memang engkau kan beda dengan saya. Coba kalau engkau jadi manusia. Yesus pada waktu itu sudah manusia. Jadi kita tidak bisa mengatakan seperti itu kepada Tuhan. Saudara, dan kita melihat bahwa Yesus melakukan kehendak Bapa ini sebagai makanan, itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus menikmati kehendak Allah. Waktu dia melakukan kehendak Allah, dia nikmati itu. Sehingga dia melakukannya dengan senang. Kenapa? Dinikmati. Nah, dia mau saudara dan saya juga melakukan hal seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada murid-murid Yesus yang melakukan kehendak Allah itu karena terpaksa, tidak dinikmati. Misalnya, kalau saya berkhotbah, saya tidak menikmati hal ini, jadi beban di dalam hidup saya. Saya merasa terpaksa, iya tiap minggu harus berkhotbah, harus membuat persiapan dan lain sebagainya. Wah, itu menyulitkan saya. Enakan ya biasa-biasa aja lah. Nah, kenapa merasa seperti itu? Karena tidak dinikmati, sehingga tidak dilakukan dengan senang. Tetapi kalau kita melakukannya dengan senang, kehendak Allah,
kita akan merasakan sukacita di dalam diri kita sebagaimana halnya Yesus. Begitu juga kalau kita melayani Tuhan dalam bidang yang lain. Apakah sebagai WL, apakah sebagai singers, apakah sebagai pemain musik, apakah sebagai pelayan multimedia dan lain sebagainya. Nikmati itu. Bersyukurlah Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melakukan seperti itu. Saudara yang kekasih, kenapa banyak orang yang ingin melakukan seperti itu tetapi tidak bisa. Hambatannya macam-macam. Ya. Saudara, sebab itu kita perlu sadar sebagai murid-murid Tuhan pada akhir zaman ini. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan kehendak Allah? Bicara kehendak Allah itu adalah pernyataan Allah. Kehendak Allah itu pernyataan Allah. Sesuatu yang Allah nyatakan. Apa yang Allah nyatakan itu? Adalah segala sesuatu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai manusia. Jadi segala sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Segala sesuatu yang boleh kita lakukan. Itu merupakan kehendak Allah. Kalau itu boleh dilakukan, kita lakukan, tidak ada masalah. Kalau itu merupakan kehendak Allah, merupakan perintah, harus kita lakukan karena itu perintah. Saudara, tetapi kalau kehendak Allah itu melarang kita, jangan dilakukan. Karena segala sesuatu larangan yang kita langgar pasti ada akibatnya. Dan itu harus kita perhatikan. Saudara melanggar larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti ada akibatnya. Apakah itu berat atau tidak berat itu masalah lain, tapi pasti berakibat. Karena sesuatu yang dilarang itu ada sebabnya, bukan tidak ada sebabnya. Saudara yang kekasih, sebab itu kita perlu tahu betul akan hal ini. Saudara, nah dari mana kita tahu bahwa itu merupakan kehendak Allah atau tidak? Ya dari Alkitab, kita harus belajar Alkitab, kita harus baca Alkitab, kita harus renungkan Alkitab. Kita harus betul-betul mendalami isi Alkitab itu, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Oke, sekarang saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus melakukan kehendak Allah? Ini seringkali menjadi pertanyaan ya. Tadi di awal khotbah juga saya sudah mengungkapkannya. Kenapa sih kok kita harus melakukan kehendak Allah? Apa sih alasan-alasannya? Saudara yang kekasih, ada beberapa alasan ya. Tetapi saya tidak menguraikan semuanya tentunya. Karena waktu kita memang tidak banyak untuk mengulas hal ini. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan kehendak Allah karena itu merupakan syarat untuk masuk kerajaan Allah. Syarat untuk kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Syarat untuk kita hidup kekal adalah kita harus melakukan kehendaknya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yohanes 2 ayat yang ke-17 berkata demikian. Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara perhatikan. Dunia ini, bumi yang kita tempati ini sedang menuju kepada kesudahannya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bumi ini bukan untuk selama-lamanya. Tuhan menciptakan bumi ini ada batasnya. Sampai kapan batasnya bumi ini? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara yang kekasih, dikatakan sedang lenyap dengan keinginannya. Dengan kata lain, segala apa yang ada di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, pasti akan lenyap. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan kumpulkan kekayaan kita di dunia, di bumi ini. Kenapa? Nggak ada gunanya. Akan lenyap. Saudara yang kekasih, ini yang harus kita perhatikan ya. Kemudian kalimat berikutnya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup
selama-lamanya. Kalau saudara dan saya merupakan orang-orang yang melakukan kehendak Allah di bumi ini, kita akan hidup selama-lamanya walaupun bumi ini akan lenyap. Kenapa? Kita tidak akan hidup di dalam dunia ini lagi. Kita akan hidup di dalam kerajaan Allah. Kita akan hidup di dalam kerajaan surga. Syaratnya adalah kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ayat yang sudah sering kali kita baca, kita lihat di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius 7, Injil Matius 7 ayat 21. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tegas, jelas, tidak pakai kompromi ayat ini. Jelas buat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang bisa berseru Tuhan, Tuhan. Bukankah aku ke gereja? Tuhan, Tuhan. Bukankah aku memuji Engkau? Tuhan, Tuhan. Bukankah aku setiap minggu beribadah kepadamu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan yang seperti itu yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, jadi jelas buat kita alasan yang pertama kenapa kita harus melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan. Oleh karena itu merupakan syarat buat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan pernah berpikir, ya kan Tuhan itu maha kasih. Kalau aku gak melakukan satu aja kan gak ada masalah. Jangan pernah berpikir seperti itu ya. Itu biasanya pikiran yang datang dari iblis. Kenapa? Manusia itu mengenal nomor, saudara. 1, 2, 3, 4 begitu. Nah sehingga orang berkata kalau ada 1 pasti ada 2. Kalau ada 2 ada 3. Dengan kata lain 1 kali kita tidak melakukan kehendak Allah, pasti ada yang keduanya. Pasti ada yang ketiganya. Pasti ada yang keempatnya. Ini kita harus berhati-hati. Ini karena jebakan iblis. Saya ambil contoh. Bagi mereka yang diet, saudara, terutama yang punya penyakit yang memang dokter mengatakan sulit untuk disembuhkan, mereka harus diet, harus diet. Ya. Nah saudara, biasanya orang berpikir sekali-sekali gak apa-apa lah. Ketemu lagi sama teman-temannya, sekali-sekali gak apa-apa lah. Masuk kelompok yang lain, sekali-sekali gak berapa lah. Sudah berapa kali itu? 3 kali. Padahal ngomongnya sekali-kali. Nah kadang-kadang kita berpikir begitu. Sekali-sekali gak apa-apa lah melanggar firman Tuhan. Kan Tuhan itu maha pengasih. Keliru saudara. Itu bukan pikiran yang datang dari Roh Kudus. Itu pasti dari yang satunya lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu kita harus sadar hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kita harus melakukan kehendak Allah di dalam hidup ini? Karena itu merupakan syarat kita untuk menerima janji Tuhan. Itu syaratnya. Saudara dan saya mau menerima janji Tuhan, syaratnya adalah lakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kalau tidak, ya jangan harap janji Tuhan itu akan dipenuhi. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kalau tidak ada jawaban dari Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan berkata, dengan berdoa di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya jangan berharap itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kenapa? Karena kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3, coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3. Hari ini kita sedikit banyak menggunakan ayat-ayat.
karena memang harus ada dasarnya ya. Kalau enggak kan nanti ada orang yang berkata, wah ini karangan manusia katanya. Tidak. Yohanes 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Ini alasannya. Kenapa kita memperoleh daripadanya? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini alasannya. Kalau saudara ingin doamu didengar oleh Tuhan, ini syaratnya. Apa itu? Turuti, taati semua perintah Allah. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang ke dalam Tuhan, kok keras banget sih firman Tuhan. Kalau gitu gak menunjukkan kasih Allah. Justru Allah mengasihi saudara dan saya supaya kita hidup tenang di dalam dunia ini. Karena doa kita didengar oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata, taati aja segala perintahku. Taati aja, gak ada masalah kok kalau mau taat. Jadi masalah itu kan karena kita sudah punya pikiran gak mau taat. Itu saja. Saudara yang kekasih, sebab itulah. Karena ini merupakan syarat kita untuk menerima janji Tuhan. Janganlah kita melanggar kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita mentaatinya di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah Tuhan mau kita melakukan kehendaknya agar kita termasuk di dalam keluarga Yesus. Di dalam dunia ini ada gereja yang menamakan dirinya gereja keluarga Allah. Persoalannya adalah bukan nama yang membuat kita menjadi keluarga Allah, keluarga Yesus, tidak. Boleh kita menamakan diriku, mengakui klaim diriku, gerejaku adalah keluarga Yesus, keluarga Allah. Tetapi apa betul seperti itu? Belum tentu. Kenapa? Ada syaratnya supaya kita itu termasuk dalam keluarga Yesus. Coba kita baca lagi di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius 12 ayat yang ke-50. Ayat ini berkata demikian. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga adalah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, ini adalah pada waktu Yesus diingatkan. Itu saudara-saudaramu menunggu engkau di luar sana. Cepat temui mereka, kasihan mereka udah nunggu lama loh. Masa engkau gak mau menemui saudara-saudaraku? Dan ini adalah jawaban Yesus. Yesus berkata, saudara-saudaraku ialah siapa yang melakukan kehendak Allah. Siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu adalah saudara-saudaranya. Saudara yang ke dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau tergabung dalam keluarga Allah di dalam hal ini, kita tidak bisa klaim. Saya bisa klaim bahwa saya itu keluarganya kakek saya namanya Prawiro Prakoso. Bapak saya namanya Sapari Poncorejo. Biasanya kalau orang Jawa karena tidak punya C itu ditulis semua. Nah, kalau saya tulis semua kepanjangan. Tetapi tidak ada standar bahwa yang ditulis itu nama orang tuanya, nama kakeknya. Nggak ada standar begitu. Jadi selera aja. Selera aja. Adik saya menggunakan nama bapak saya. Suprapto Sapari yang sudah meninggal itu ya. Menggunakan nama Suprapto Sapari Poncorejo. Oh, oke. Itu nama bapak saya.
Saya menggunakan nama kakek saya. Tapi kalau saya tulis Sukamto Prawiro Prakoso, wah terlalu panjang, ambil singkat aja. Sukamto Prakoso, suka-suka. Dan itu enaknya jadi orang Jawa itu suka-suka, kira-kira gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bisa klaim seperti itu. Dan bisa membuktikan silsilahnya. Kenapa saya keturunan dari Prawiro Prakoso. Ini loh silsilahnya seperti ini. Ada buktinya, bisa membuktikannya. Saudara, begitu juga kalau kita secara rohani berkata, Tuhan, aku adalah keluargamu Tuhan. Aku adalah bagianmu Tuhan. Apa buktinya? Tidak bisa klaim saja. Harus ada buktinya. Dan salah satu buktinya adalah kita melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, saudara dan saya itu menjadi bagian, itu cirinya. Kita keluarga Allah bukan? Kita keluarga Yesus bukan? Kalau kita bukan keluarga Yesus, kita tidak melakukan kehendak Allah, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi kalau kita klaim diri kita adalah keluarga Yesus, bagian dari Tuhan Yesus, saudara yang dalam Tuhan, kita wajib melakukan kehendaknya. Kenapa? Karena ini merupakan ciri bahwa kita adalah termasuk dalam keluarga Allah. Sebab itu saya tidak berhenti-berhentinya berkata, ayo kita lakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Banyak tantangan memang, tapi kita tidak sama dengan orang dunia. Kita tidak sama dengan sekitar kita. Ayo kita lakukan. Saya sudah melakukannya tapi seringkali gagal. Gak ada masalah. Sepanjang kita terus berusaha, nanti Tuhan tolong. Kenapa? Tuhan lihat hati. Satu kali lagi ya. Tuhan lihat hati kita. Manusia gak bisa lihat hati. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Saudara, kemudian yang keempat. Kita batasi sampai yang keempat saja ya. Karena nantinya terlalu panjang. Sebagai tanda bahwa kita itu mengenal Allah dan kebenarannya. Kalau saudara dan saya melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita, itu sebagai tanda bahwa saudara dan saya itu mengenal Allah dan kebenarannya. Banyak orang yang berkata, oh siapa Yesus? Aku kenal Yesus kok. Yesus itu kan ada ceritanya di dalam Alkitab. Lahirnya di Bethlehem. Kemudian melayaninya di Galilea. Setelah dia waktunya tiba, dia disengsarakan, disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan setelah itu dia naik ke surga. Sekarang Yesus ada di surga. Itu pengetahuan saudara. Itu bukan sebagai tanda kita mengenal dia. Itu pengetahuan. Siapa saja orang kenal Yesus atau tidak kenal Yesus bisa punya pengetahuan seperti itu. Asal membaca Alkitab. Tetapi firman Tuhan katakan, coba kita baca di dalam 1 Yohanes. Kembali kepada 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat ini berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah tandanya. Apa tandanya? Yaitu jikalau kita mentaati perintah-perintahnya. Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara yang dalam Tuhan, ada tandanya. Ada tandanya kita melakukan kehendak Allah atau tidak. Yaitu di saat kita melakukan perintah-perintahnya. Kemudian di dalam Injil Yohanes 7, kita buka lagi dalam Injil Yohanes 7,
ayat yang 17. Yohanes 7 ayat 17 itu berkata demikian. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa melakukan kehendak Bapa di surga, barang siapa melakukan kehendak Allah di surga, dia akan tahu kebenaran. Siapa Yesus itu sesungguhnya? Memang dia adalah seorang manusia yang pernah lahir di Bethlehem melalui rahim dari Maria. Itu tidak salah, itu betul. Karena memang firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi benihnya bukan dari benih laki-laki. Benihnya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang kekasih, sehingga kita akan melihat kebenaran itu. Tetapi orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga tidak bisa mengerti. Masa sih Yesus itu Allah menjelma menjadi manusia? Terus mereka mulai menafsirkan, bodoh banget Allah itu kalau mau menjelma menjadi manusia. Sudah enak-enak jadi Allah kok mau menjelma menjadi manusia. Bodoh banget. Kenapa nggak ngerti? Bahwa Allah menjadi manusia karena dia mengasihi dunia ini. Dia mengasihi saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Dan dia menjelma menjadi manusia karena yang mau diselamatkan itu adalah manusia. Ini tidak bisa diterima dalam akal mereka. Nggak bisa mengerti. Saudara, kenapa? Mereka bukan pelaku-pelaku kehendak Bapa di surga. Tetapi buat kita yang melakukan kehendak Bapa di surga, jangan ragukan hal seperti ini. Karena kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Kebenaran itu sudah ada di dalam hidup kita sebagai pelaku-pelaku firman. Kecuali kalau kita tidak melakukan firman Allah di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu Tuhan menghendaki supaya kita sadar bahwa sesungguhnya yang namanya kehendak Allah itu tidak sulit dan berat. Banyak orang yang membayangkan, aduh susahlah. Dulu saya bisa merokok, sekarang saya gak bisa merokok. Padahal di dalam Alkitab gak ada ayat dilarang merokok. Adanya cuma di pom bensin. Aduh, apa gak salah itu? Ajaran yang mengatakan tidak boleh merokok. Saudara, secara hitam di atas putih memang gak ada larangan seperti itu. Karena memang Tuhan tidak mengajar kita seperti itu. Tuhan mengajar kita untuk mengerti kehendaknya. Apa sih kehendaknya itu? Saya ambil contoh dari kasus rokok ini tadi ya. Kehendaknya itu apa? Firman Tuhan berkata, janganlah engkau membunuh satu. Yang kedua, firman Tuhan berkata, janganlah engkau merusakkan tubuhmu. Dan banyak lagi yang lain. Saya ambil 2 ayat ini, kalau enggak kepanjangan nanti. Saudara, pertanyaan saya adalah, menurut dokter loh, kalau saudara mendengar apa yang orang punya hobi merokok, ya mereka pasti pendapatnya beda. Menurut dokter, dilihat dari sudut kesehatan, merokok itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Kenapa dokter berpendapat tidak baik? Itu bisa merusak tubuh kita. Bisa menimbulkan kanker paru-paru. Bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Saudara, sebab itu sekarang dibungkus rokok dituliskan berbahaya untuk kesehatan. Kalau di luar negeri ditulis itu. Berbahaya aja untuk apa? Untuk paru-paru dan lain sebagainya ditulis di situ. Ya di kita cuma ditulis seperti itu saja. Itu satu bukti bahwa itu akan merusak tubuh kita. Punya hak enggak kita merusak tubuh ini? Enggak punya hak. Tubuh kita ini bukan kita yang menciptakan. Tubuh ini Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau kita merusak tubuh sendiri, akhirnya kita menjadi orang yang tidak sehat,
membuat kita cepat mati. Harusnya matinya umur 60 tahun, umur 40 tahun sudah meninggal. Mempercepat kematian diri sendiri. Ini sama dengan membunuh tidak? Sama ya. Nah jadi jangan, mana tunjukkan Pak Pendeta, tunjukkan di dalam Alkitab ayat yang mengatakan dilarang merokok. Enggak ada memang. Enggak ada saudara. Tetapi kita harus punya hikmat di dalam mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya. Dan tadi saya katakan bahwa melakukan kehendak Allah itu bukan sesuatu yang berat kok. Bukan sesuatu yang memberatkan. Bukan sesuatu yang sulit. Kenapa menjadi sulit? Karena kita memang tidak mau. Itu masalahnya. Kenapa jadi sulit? Karena kita memang tidak mau melakukannya di dalam hidup ini. Saudara, coba kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga sudah sering kita baca. Saya sangat berkesan dengan ayat ini. Sangat berkesan karena waktu dulu pun kalau ada yang bersaksi, aduh bro, berat loh melakukan kehendak Bapa di surga. Saya belum baca ayatnya sehingga saya berpikir, iya ya benar juga ini kata si Brur ini. Bahwa melakukan kehendak Allah itu berat. Tetapi setelah saya mempelajari firman, firmannya nggak berkata begitu kok. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. Itu berkata demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Tidak berat. Dengan kata lain, kita bisa mentaatinya. Dengan kata lain, kita pasti bisa melakukannya. Masalahnya, mau atau tidak mau. Itu yang paling penting. Hati kita itu mau melakukan atau tidak. Kalau tidak mau melakukan, yang ringan jadi berat rasanya. Saudara, yang kecil jadi besar kelihatannya. Kenapa? Karena memang kita tidak mau melakukannya. Sebab itu saudara, orang yang sudah diubahkan hatinya oleh Allah, itu akan mengerti hal seperti ini. Ya. Akan mengerti. Tapi kalau hati kita belum diubah oleh Allah, karena kekerasan hati kita, sehingga kita selalu menolak ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, enggak lah, menurut saya itu yang benar seperti ini. Nah itu Roh Kudus gak akan kerja lagi. Ya. Kita sudah mengeraskan hati kepada Tuhan itu berarti. Itu kita tidak akan diubah saudara. Tidak mungkin. Walaupun kita menyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah, bohong. Nyanyi bisa, ngomong gampang. Tetapi Tuhan lihat hati kita. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian saudara, salah satu ciri orang yang sudah diubahkan itu apa? Salah satu ciri ya. Tadi kita menyanyikan pujian, mengucap syukurlah. Betul. Ciri orang yang sudah diubahkan hatinya, di dalam situasi apapun juga yang dia hadapi, dia akan mengucap syukur. Dia akan berkata, terima kasih Tuhan. Walaupun itu tidak menyenangkan hatinya, dia tidak akan berbuat seperti orang Israel waktu di padang gurun. Saudara tahu orang Israel waktu di padang gurun bagaimana perilaku mereka. Mereka sedikit-sedikit protes sama Tuhan. Sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Sedikit-sedikit mau kembali ke Mesir. Seolah-olah apa? Tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan selama ini. Orang yang belum diubahkan itu akan seperti itu. Tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu bentuk perjamuan kudus yang kita lakukan itu adalah untuk menghargai, mengingat apa yang Yesus sudah lakukan untuk menyelamatkan saudara dan saya di dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, sebab itu mengucap syukurlah dalam
segala hal. Jangan pernah protes kepada Tuhan. Walaupun itu kadangkala menyakitkan hati kita. Walaupun itu kadangkala membuat kita sulit di dalam hidup ini. Walaupun kadangkala hal itu membuat kita seolah-olah tertekan. Tetapi percayalah, kita harus yakin kepada firman-Nya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau Dia izinkan itu semua terjadi, itu karena ada sebabnya. Dia mau supaya kita naik kepada level yang lebih tinggi. Dia mau supaya kita mengalami level up di dalam hidup ini. Saudara kalau punya anak yang terus duduk di kelas 5, gak naik-naik sekolahnya, saudara pasti gak sedang. Allah juga demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita level up senantiasa di dalam hidup ini. Tuhan mau kita mengalami peningkatan dalam hal apa? Peningkatan dalam hal iman kita kepada Tuhan. Peningkatan dalam hal apa? Peningkatan dalam hal kita mengiring Tuhan. Peningkatan dalam hal apa? Peningkatan dalam hal kita mengenal Dia, bertumbuh di dalam Dia, hidup dekat dengan Dia. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Sebab itu mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Kita gak usah baca ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Karena sudah sering kita baca. Ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa saja yang kita alami, apa saja yang kita hadapi, mengucap syukurlah. Di dalam pengucapan syukur, kuasa Allah dinyatakan. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita menyanyikan nyanyian yang mengatakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Satu kali lagi, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, Segenap hidupku ku serahkan padamu. segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Bimbing aku Masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. untuk membesarkan kerajaan-Mu. Katakan, ku mau mengikuti
Firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Meteraikan itu di dalam hidup kami. Supaya jangan kami menjadi pendengar saja Bapa. Tetapi boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan kekuatan daripada-Mu. Dengan pimpinan daripada-Mu. Kami akan pasti menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itu kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Kami memerlukan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberi kemampuan kepada kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.